Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam konten kali ini yaitu langkah awal memulai pembesaran bebek pedaging teman-teman. Itu apa saja nanti persiapan awalnya untuk memulainya, dan juga trik-trik supaya berhasil dalam pembesaran bebek pedaging ini. Baik teman-teman, untuk saat ini kan tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, bahwa mencari pekerjaan itu tidak gampang teman-teman, susah sekali. Adik-adik yang baru lulus atau tamat sekolah, atau yang itu pun sangat sukar sekali mencari pekerjaan ya teman-teman. Kalau misalkan tidak bisa ambil kuliah ataupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu kita bisa beternak ya teman-teman, salah satunya. Tapi tentunya ini harus didasari dengan ketekunan, ketelatenan, disiplin, dan juga sungguh-sungguh teman-teman untuk memulai pembesaran bebek pedaging ini. Jadi tidak bisa buat main-main ya teman-teman untuk usaha pembesaran bebek pedaging ini, karena biayanya itu sangat mahal teman-teman. Biayanya sangat mahal. Maka dari itu, untuk menyiasati tersebut, meminimalkan kerugian yang terjadi nanti saat prosesnya, itu kita kuasai dulu langkah-langkah awal apa saja yang perlu dilakukan dalam sebuah usaha pembesaran bebek pedaging ini. Dimana untuk saat ini itu usaha ini, kalau menurut saya itu masih sangat cukup relevan, sangat masih berprospek sekali teman-teman untuk dijalankan ya, untuk kita tekuni seperti itu. Kita tekuni, mengingat saat ini seperti yang saya bilang di awal tadi, cari pekerjaan susah. Ini bisa menjadi salah satu referensi bila ada teman-teman atau saudara-saudara atau adik-adik semua yang baru lulus sekolah, misalkan tidak bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, kita bisa memulai usaha pembesaran bebek pedaging ini. Tentunya dimulai dari yang kecil dulu, populasi kecil dulu. Lalu langkah apa yang kita persiapkan untuk usaha ini, untuk usaha pembesaran bebek pedaging ini? Jadi begini teman-teman, sebelum memulai sebaiknya kita, saran saya itu, kita kuasai ilmunya dulu. Paling tidak kita tahu, kita main-main, sharing-sharing ke rumah teman kita atau peternak yang sudah lama berkecimpung dalam usaha ini. Jadi ini kita nanti bisa tahu secara garis besarnya dari teman-teman tersebut, ataupun bisa belajar di internet atau media sosial YouTube atau apa, kan banyak. Jadi kita kuasai dulu, paling tidak kita tahu secara garis besarnya ya teman-teman, tentang pemeliharaan bebek pedaging ini, pembesaran bebek pedaging ini. Jadi kita nanti kalau sudah beternak, kalau sudah tidak meraba-raba lagi, jadi beternak sudah garis besarnya sudah tahu, nanti kita akan pakai ini, pakai DOD ini, seperti itu. Itu yang pertama ya teman-teman. Jadi kita kuasai ilmunya dulu, kemudian setelah ilmu nanti kita cari
yaitu soal pemasarannya teman-teman. Pemasarannya itu kita bisa juga tanya ke teman-teman peternak atau main sharing seperti itu. Untuk saat ini pun saya kira sudah banyak ya teman-teman, teman-teman bakul ataupun tengkulak di masing-masing kabupaten itu saya kira sudah banyak, atau bisa mencari bakul di media sosial Facebook itu biasanya teman-teman. Bakul dan juga peternak biasanya di situ selalu update di situ teman-teman, di Facebook terutama ya teman-teman. Untuk bakul misalkan cari kata kunci itu peternak bebek area mana, misalkan area Ngawi seperti itu kan, dicari kan bisa nanti grup peternak bebek itu, jadi kita tahu dari situ nanti. Saya dulu pun beternak juga begitu teman-teman, saya aktif di media sosial terutama Facebook dulu teman-teman ya, untuk mengenal bakul-bakul ini dan juga untuk mengenal nanti harga pasaran, selain kita main ke banyak teman-teman peternak seperti itu. Yang kedua itu untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu soal pemilihan DOD teman-teman. Soal pemilihan DOD itu kita usahakan DOD yang berkualitas bagus. Di mana carinya, referensinya di mana Pak, seperti itu. Referensinya cari tahu di teman peternak tersebut mana yang sering dibeli peternak, mana yang DOD-nya, produk DOD-nya mana yang dibeli banyak peternak, biasanya itu bagus kualitasnya seperti itu. Jadi semuanya waktu sharing dengan peternak, belajar ilmunya itu semua ditanyakan teman-teman ya, baik itu pemasaran, pemilihan DOD, bakul, rawatan kandang, pakan, itu ditanyakan seperti itu. Saya kira mau kok teman-teman kita peternak itu menjawab soal itu, ditanyai soal itu mau. Saya dulu pun juga seperti itu memulainya. Terus selanjutnya perawatan harian itu juga penting untuk kita kuasai. Misalnya soal pengertian alas kandang ini tidak boleh terlalu lembab, tidak boleh lembat, harus kering, diusahakan seperti itu kan. Itu ilmu dasar dalam beternak bebek pedaging itu seperti itu. Intinya kandang kering sudah. Selanjutnya itu pemilihan DOD dan pakan. Itu pokoknya 3 hal itu yang utama seperti itu. Terus saran saya pun untuk memulai beternak ini dalam jumlah sedikit dulu ya teman-teman, jangan terlalu besar. Misalkan kita untuk belajar itu 100 ekor atau 50 ekor tidak apa-apa. Nanti sambil kita pahami apa maunya bebek itu nanti cepat paham seperti itu. Misalkan kalau bebek di kandang kita terlalu lembab alasnya, bagian mana yang paling lembab itu biasanya dihindari oleh bebek. Untuk dekem itu bebek menghindar. Jadi seperti itu, hal kecil seperti itu juga harus kita perhatikan ya teman-teman. Kemudian kandangnya, untuk urusan kandang ini kita buat yang sederhana aja dulu, tidak usah mewah-mewah. Seperti punya saya ini kan cukup sederhana sekali teman-teman, hanya berdindingkan bambu, semua terbuat dari bambu, hanya atapnya saja ini yang bagus, yang menurut saya bagus ya teman-teman ini, karena gavalum, jadi biar tidak terocoh, tidak bocor saat hujan itu. Jadi tidak perlu bagus, tidak perlu panggung dulu, postal saja seperti ini sudah cukup. Nanti kalau sudah makin berkembang dibuat panggung, monggo silahkan seperti itu. Terus jangan lupa itu nanti kalau sudah berjalan kita harus terus belajar terus ya teman-teman, terutama soal rangsum pakan. Kalau sudah berjalan, terutama soal rangsum pakan, nanti kita
sharing-sharing inovasi atau coba demi sedikit dengan bahan ini bagaimana, bahan itu bagaimana, itu juga perlu dilakukan untuk menekan biaya pakan biar tidak terlalu mahal kan, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman sebenarnya ini. Namun demikian semua itu akan lebih bagus kalau didasari oleh hobi. Misalkan hobi beternak, itu nanti akan sangat bagus sekali hasilnya, karena hobi yang menghasilkan seperti itu. Kalau kita sudah suka atau hobi, itu nanti insya Allah biasanya itu akan mudah sekali teman-teman kita memahaminya dalam proses pembesaran bebek pedaging ini. Saya kira seperti itu ya teman-teman, langkah awal untuk memulai pembesaran bebek pedaging itu seperti yang saya sebutkan tadi. Saya pun melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi sebelum memulai beternak ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.